Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang normalisasi data ya, pada manajemen karyawan, role dan statusnya. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya, terutama dari base datanya, atributnya, dan sejenisnya. Tapi nggak apa-apa dijelaskan kembali. Di sini saya ngambil base datanya itu, ada data karyawan, yang namanya data karyawan gitu. Nah, di sini ada atribut-atributnya, nama, foto, email, alamat. Dan kalau dikumpulkan, itu sebanyak 20. Aneh nih, kenapa 20? Padahal di sini di bawah 20 kan? Nah, karena saya membuat sistem ini itu berdasarkan apa yang ada di dunia industri. Karena ini manajemen karyawan, mereka pasti punya pendidikan, data pendidikannya, terus juga punya gajinya gitu, dan juga perusahaannya. Tapi poin utamanya tetap ada, yaitu role dan statusnya. Begitu. Lalu aplikasi ini atau sistem ini itu bisa kita bentuk secara gambaran kasarnya ke dalam APL atau arsitektur perangkat lunak. Dia bentuknya adalah diagram seperti ini ya. Nah, jadi dari atribut tadi itu bisa kita masukkan sebagai entitas tersendiri. Ya, jadi dari 20 kita kecilin lagi hingga menjadi beberapa part atau objek tersendiri dari 20 atribut itu. Kayak contoh di sini. Ada atribut atau objek ya. Objek yang isinya atribut dari karyawan gitu. Nah, karena ini APL, jadi kan tugasnya adalah secara garis besar nih aplikasi ngapain. Di sini kan ada karyawan, objeknya. Nah, fungsi utamanya itu manajemen user maksudnya. Terus dia juga bisa login. Keluarannya adalah info karyawan atau outputnya. Nah, di dalamnya itu ada master atau master datanya. Nah, master datanya itu ada karyawan, perusahaan, strata atau pendidikannya kayak title gitu, jurusannya dan juga jabatan. Ini semua adalah master datanya. Nah, keluaran dari master datanya itu sudah pasti info-infonya. Info strata, jabatan, perusahaan, dan lain-lain. Nah, di bawahnya, di bawah master nih, itu ada gaji karyawan dan juga riwayatnya. Kenapa mereka terpisah? Karena mereka bukan data master, tetapi data transaksi. Yang artinya, gaji dan juga riwayat karyawan itu pasti akan depend atau bergantung ke si master ini. Begitu. Nah, yang dikeluarkan pun berbeda. Itu, dia ada infonya dan juga laporannya. Ini laporannya contoh slip gaji ya. Nah, untuk riwayat karyawan, dia ada infonya dan juga laporannya. Begitu. Nah, dari objek-objek ini, kita bisa buat ini lebih detail lagi, atau kita bisa tahu bagaimana data ini berelasi atau saling berkomunikasi gitu. Itu kita bisa bentuk dalam diagram yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, pada kasus ini, ERD-nya seperti ini. Nah, objek-objek yang tadi, itu kita bentuk sebagai, kita sebut ya lebih tepatnya sebagai entitas. Nah, entitas itu logonya yang kotak ini ya. Nih. Nah, di sini entitasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 entitas. Terus, di setiap entitas itu pasti memiliki ID, atau kita biasanya nyebutnya primary key gitu. Nah, primary key itu di dalam ERD pasti dimiliki oleh atribut. Nah, tandanya itu adalah bintang, 1 bintang. Seperti contoh nih di karyawan, pada atribut ini atau nomor ya, itu dia ada bintang nih, tandanya dia adalah primary key. Terus kalau yang 2 ini apa? Nah, kalau yang 2 itu artinya foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu adalah data yang terhubung dengan data aslinya. Maksudnya bagaimana? Seperti contoh, kita mau lihat jurusan karyawan ini tuh apa sih? Gimana gitu ngelihatnya. Nah, kita bisa pecah jurusan ini menjadi entitas tersendiri. Nah, menghubungkannya menggunakan ID jurusan. Jadi di sini dia bertindak sebagai primary key. Lalu di sininya itu sebagai foreign key.
Jadi mereka terhubung untuk mengambil jurusannya, begitu. Nah, tapi terhubungnya ini secara data. Kalau secara pemahamannya itu bagaimana? Karyawan dan jurusan gimana sih hubungannya gitu. Nah, hubungannya itu kita bisa bentuk dalam yang namanya relasi. Nih, yang bentuknya bola ketupat. Yang seperti ini itu biasanya disebut relasi. Contoh lagi, karyawan memiliki jurusan. Cara baca seperti itu. Artinya, si entitas karyawan dan jurusan itu relasinya adalah memiliki. Kalau nggak ada ini, mereka nggak akan terhubung. Jadi ini juga nggak akan bisa dibaca secara manusiawinya, dibacanya ya. Nah, yang lainnya juga sama. Saat karyawan mendapat slip gaji. Nah, slip gaji ditentukan oleh strata dan seterusnya. Lalu ini apa nih? Yang angka 1, ada angka M juga, bukan angka, huruf M maksudnya. Itu apa? Itu artinya adalah kardinalitas. Kardinalitas itu adalah hubungan dari setiap entitas ke entitas lain. Itu bisa berapa banyak gitu hubungannya. Nah, ada one to one, ada one to many, ada many to many. Artinya, kalau ini kita ambil contoh lagi, karyawan mendapat slip gaji, itu dia 1 dan 1. Dibacanya apa? Dibacanya satu karyawan mendapat 1 slip gaji. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, hanya 1. Lalu kalau yang 1 dan M itu bagaimana? Kalau yang 1 dan M dibaca gini, misal, satu jabatan itu memiliki banyak riwayat karyawan. Dibalik pun juga sama, banyak riwayat karyawan itu bisa memiliki satu jabatan yang sama. Seperti itu. Ini adalah kardinalitas atau berapa banyaknya gitu. Data ini bisa saling terhubung antar entitas. Begitu. Lalu dari primary key dan foreign key ini itu menjadi kunci utama pada database-nya atau pada tabel lebih tepatnya ya. Nah, seperti contoh di sini. Ini adalah data anormal ya. Pada anormal itu kan hanya berasal dari 20 atribut langsung ya. Jadi dia tidak terlihat nih mana yang bagian objek slip gaji, objek jabatan dan sejenisnya itu belum terlihat karena ini masih satu data. Satu data saja, belum dipecah-pecah. Nah, di sini juga kan ini bentukan normalnya jadi lihat tuh. Akhirnya masih nyatu dan juga gaji-gaji juga masih pada nyatu tuh. Nah, di sini ada normalisasi bentuk 1NF. 1NF ini hanya memecah datanya menjadi satu baris yang valid. Seperti tadi tempat lahir masih nyatu, sekarang udah tidak, tuh udah dipecah. Juga gaji-gajinya sudah dipecah. Nah, terus juga dipecah lagi menjadi 2NF. Nah, di 2NF ini sudah terlihat nih, ada ID user lah, ada role lah, ada riwayat karyawan. Nah, dia udah terlihat nih, user juga. Tapi ini masih belum sesuai dengan IRD-nya. Di IRD kan tadi ada berapa entitas? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, benar. Nah, sementara di 2NF ini baru ada 1, 2, 3, 4. Masih kurang 3 lagi. Oleh sebab itu, ini pun masih redundansi ya. Jadi perlu satu lagi normalisasi. Yang terakhir. Itu adalah 3NF. Nah, di 3NF ini jumlah tabelnya pun sudah sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan entitasnya. Di IRD. Ada 7. Nah, isinya itu sama dengan yang kita buat di IRD. Seperti nomor dijadikan primary key, dan juga kode strata dijadikan primary key, ID jurusan juga sama. Nah, pada tabel karyawan di sini ya, di sini juga ada kode strata, ID jurusan. Nah, ini akan merujuk ke sini. ID kode strata akan merujuk ke tabel strata. Nah, mereka terhubung tuh secara datanya. Di IRD pun sama, mereka terhubung. Seperti itu. Jadi mereka sudah saling terhubung satu sama lain. Hubungan antara normalisasi dan IRD itu memang cukup membantu ya untuk membangun sebuah aplikasi.
Jadi dibiasakan memang ERD itu penting untuk membaca sebuah arsitektur aplikasi itu bagaimana ingin dibuat. Hingga akhirnya kita bisa membuat database-nya atau tabel-tabel ini menjadi lebih mudah untuk dipahaminya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya hanya seperti itu saja ya. Kita kembali ke halaman awal. Nah, jadi seperti itu hasil dari normalisasinya yang sudah lengkap dengan data normalnya, lalu APL, jumlah atribut, serta ERD-nya. Nah, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.